Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk bersatu bersepakatan meninggikan nama Tuhan. Biarlah di hari Minggu ini kita mengalami kasih dan lawatan kuasa Tuhan untuk terus memberkati roh jiwa dan tubuh kita. Mari kita bersepakat pagi hari ini kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat semua kebaikan kemurahan yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami untuk kami mengalami kasih dan anugerah-Mu. Engkau Bapa ambil alih setiap pribadi kami hari ini yang beribadah kepadamu. Tutup putus kami dengan darah Kristus. Pagi hari kami dengan pasca perang malaikat. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diperlakukan dalam kehidupan kami. Kuasa-kuasa kegelapan, silsa dan perdukunan, orang-orang kuat yang tidak senang melihat anak-anak Tuhan berkati yang di akhir zaman ini. Kuasa masalah, kuasa Bapak virus corona di udara. Oh Bapak, manifestasi kekuatan yang ada di atas di bangkit kanan sekalian kami. Sehati sepakat pagi hari ini kuasanya. Kami akan katakan ajukan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami terus melepaskan kuasa-Mu, otoritas-Mu memimpin dan menyertai setiap pribadi kami. Karena ketika kami berharap kepada Tuhan, hidup kami diberkati. Ketika kami menjaga ibadah kami kepada-Mu Tuhan, maka kami percaya sesuai firman-Mu, makanan, minuman dan Bapa kesehatan kami dijamin dari Bapa kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami pagi hari ini untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah Tuhan memelihara kami seperti biji matanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai pada kami Tuhan. Haleluya. Amin. Ajarku memuliakan-Mu,
kami semangat yang baru hari ini. Di dalam nama Tuhan kami yang berkuasa, Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk penghiburan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Ketika kami memuji, ketika kami menyembah di dalam hadirat-Mu, ada kuasa yang ajaib Bapa memberkati kehidupan kami, sehingga kami mengalami kasih dan setia Tuhan di akhir zaman ini.
Berikan kami kekuatan-Mu untuk terus Bapa berjalan di dalam hadirat-Mu, karena Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hati kami terus masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau ajaib Tuhan. Kau berkuasa dalam kehidupan setiap manusia. Terima kasih Yesus. Segala
sanggup membuat mujizat lebih dari apapun yang kami pikirkan, lebih dari apapun yang kami doakan. Maka ajar kami untuk memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah pribadimu sendiri. Injil adalah kekuatanmu yang sanggup menyelamatkan setiap kami yang percaya kepadamu. Urapi hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal 41 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon urat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, perhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini renungan kita saya beri judul, siapkan diri untuk menerima mujizat di musim yang baru. Siapkan diri untuk menerima mujizat di musim yang baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan akan membuat perubahan-perubahan besar dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, siapkanlah diri saudara untuk menerima perubahan yang luar biasa itu. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita kerjakan agar kita dapat menerima mujizat yang luar biasa di musim yang baru ini? Yang pertama, saudara, di situ dikatakan di ayat yang ke-19, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Tuhan akan menanam pohon aras, pohon penaga, pohon murat, pohon minyak, pohon sanobar. Di mana saudara? Di padang gurun. Sekali lagi, Tuhan akan menanam pohon aras, pohon penaga, pohon murat, pohon minyak, pohon sanobar, pohon berangan, pohon cemara. Di mana? Di padang gurun. Apakah saudara hari-hari ini mengalami padang gurun dalam kehidupan? Karena adanya wabah COVID-19, adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Jika saudara merasakan di hari-hari ini saudara mengalami padang gurun, maka saya percaya saudara akan menjadi kandidat Tuhan yang sempurna untuk menerima mujizat. Sekali lagi, ketika hari-hari ini saudara merasakan padang gurun dalam hidupmu, karena wabah COVID-19, karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, kalau saudara dan saya dapat mempersiapkan diri, maka saudara dan saya akan menjadi kandidat yang sempurna untuk menerima mujizat Tuhan. Alkitab berkata saudara dalam Yesaya pasal 51 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yesaya pasal 51 ayat 2 dan 3. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala keruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Alkitab berkata tadi, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Abraham dan Sarah mengalami padang gurun saudara.
Mengapa? Karena Sarah sudah tutup kandungan dan Abraham usianya tua. Tetapi Abraham dan Sarah mempersiapkan dirinya sehingga Tuhan membuat mujizat yang luar biasa dalam hidupnya. Maka demikianlah kehidupan saudara dan saya. Saya percaya kemustahilan dalam kehidupan kita hari-hari ini akan menjadikan kuasa Tuhan bekerja ketika kita siap dan mempersiapkan diri untuk menerima perubahan yang besar di musim yang baru. Jadi yang pertama apa yang dapat kita pelajari saudara, kemustahilan dalam hidup saudara. Ketika saudara mempersiapkan diri, maka saudara akan menjadi kandidat yang sempurna untuk menerima mujizat dari Tuhan. Yang kedua saudara, kita baca firman Tuhan dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ke-6. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Pandanglah, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Ayat yang ke-15 dan ayat ke-16. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut, Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tangan, supaya Allah kembali membentangkan langit yang baru dalam hidup kita dan meletakkan dasar bumi yang baru dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini taburlah firman terus dalam kehidupanmu. Perkatakan firman dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata perjuangan kita tidak melawan darah dan daging, tetapi perjuangan kita melawan roh jahat di udara. Alkitab berkata saudara dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Maka datang seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Saya percaya saudara, dunia yang terlihat ini dikendalikan oleh sebuah dunia yang tak terlihat. Saya percaya Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita memiliki kuasa yang besar untuk merubah segala sesuatu. Maka saudara, taburlah firman dalam setiap kehidupan. Perkatakan firman dalam setiap kehidupan. Alkitab tadi berkata, arahkan matamu ke langit dan lihatlah bumi di bawah. Ketika firman ada di mulut kita, maka Tuhan akan membuat langit yang baru dalam hidup kita dan bumi yang baru menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita yang baru. Sehingga Tuhan berkata, engkau adalah umatku. Daripada kita bercerita, daripada kita berkomentar, daripada kita memperkatakan situasi yang sulit, maka mulailah engkau menabur firman. Dan saya percaya saudara, kuasa Tuhan terjadi. Karena bumi ini pun yang tidak teratur diciptakan dan diatur dengan perkataan firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang pertama. Yang ketiga saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima mujizat yang besar di musim yang baru. Kita baca firman Tuhan dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ke-7. Dengarlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar,
Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Kita tidak bisa menerima mujizat yang besar karena kita terus, saudara, hidup di dalam celaan manusia. Kita hidup di dalam tuduhan, kita hidup di dalam dakwaan atas kehidupan kita di masa lalu, atas kegagalan kita. Tetapi Alkitab berkata, dengarlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh manusia. Biarlah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita membuang semua celah dan mengenakan perkenanan untuk memasuki musim yang baru ini. Alkitab berkata, saudara, di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kita terus hari ini memperkatakan bahwa semua yang terbaik dari Tuhan akan kita terima di musim yang baru. Sekali lagi, daripada kita terus terdakwa dan terintimidasi dalam setiap kehidupan kita, baiklah setiap kita mulai memperkatakan tentang sesuatu yang terbaik, semua yang terbaik yang Tuhan sediakan di musim yang baru. Berkat dan kutuk tergantung dari apapun yang kita ucapkan, saudara. Dan mulailah engkau mengenakan perkenanan yang berasal dari Tuhan. Lepaskan setiap celah, lepaskan setiap tuduhan dakwaan yang mengintimidasi atas hidupmu, atas kegagalan, atas krisis ekonomi yang engkau alami di hari-hari ini. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir, Yesaya pasal 51 ayat yang ke-11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan membuat kita bersorak-sorai dan sukacita, sehingga duka dan keluh akan menjauh. Artinya, saudara, kita harus bersukacita, bersyukurlah di dalam segala hal. Dari hari-hari ini kita tidak harus menunggu ketika semua sudah dipulihkan, tetapi disinilah saatnya kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Alkitab berkata, Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan memulihkan saudara, tetaplah setia dan jangan lagi meninggalkan Tuhan. Alkitab berkata dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah
supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhan yang melimpahkan segala sesuatu. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, Dia membuat yang tidak ada menjadi ada. Tak ada yang mustahil dalam hidupnya. Tetapi berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Semua Tuhan kerjakan, saudara, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar dunia tahu bahwa Tuhanlah yang meletakkan segala sesuatu, Tuhanlah yang membuat segala sesuatu. Di dalam Yesaya, saudara, pasal yang ke-41 tadi dikatakan bahwa semua Tuhan kerjakan agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menanam pohon aras, Tuhan menanam pohon samobar, Tuhan menanam pohon minyak, pohon cemara. Di tengah padang gurun, di tengah keterbatasan kita. Di ayat 20 dikatakan, saudara, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya ini terjadi. Bukan untuk kemegahan kita, tetapi biar dunia tahu bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Siapkan diri untuk menerima mujizat Tuhan di musim yang baru. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian, iman yang mengalahkan dunia. Aku tolak setiap kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk Taman Eden, kerja keras, makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi.
aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sistem imunku diperkuat, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus corona tidak berkuasa atas hidupku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur saudara. Kita naikkan pujian. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Persiapkan diri kami Tuhan untuk menerima perubahan yang besar di musim yang baru, untuk menerima mujizat yang besar di musim yang baru. Karena kami percaya sekali lagi Tuhan, Engkau sanggup membuat mujizat lebih dari apapun yang kami pikirkan dan kami doakan. Maka Tuhan, ajar kami memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kuasa-Mu yang sanggup menyelamatkan kami. Bahkan ketika tidak ada dasar untuk berharap, ajar kami untuk tetap berharap dan percaya bahwa Engkau sanggup melaksanakan apa yang Kau janjikan dalam hidup kami. Semua terjadi agar dunia tahu bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah apa yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpandit kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Bagianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah pada anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan Pawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, Amin.